Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut, umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja. Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah, memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh, diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama, ada perintah penekanan masalah agama, tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak. Itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik, subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya. Keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotek ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahu lah, gitu kan. Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, misalnya kan lain.